tokoh agama, tokoh masyarakat, para kiai, para asatidz, para guru saya yang saya muliakan, Bapak Ibu, rekan-rekan, adik-adik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, setelah sekian purnama kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dalam suasana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah ritual, sholat subuh secara berjamaah, ibadah sosial, saling silaturahim, silaturahmi, tahu kabar masing-masing, dan ibadah intelektual, ibadah pemikiran, keilmuan, keagamaan, khususnya terkait dengan fikih dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, telah kita ketahui bersama bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Ini yang disepakati. Ada 4. Jadi dalil itu ada 2 macam. Satu, dalil yang disepakati ada 4. Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Yang kedua, dalil yang diperselisihkan para ulama. Ada sebagian ulama menjadikan itu sebagai dalil, ada yang tidak. Ada banyak dalil yang diperselisihkan oleh para ulama. 1, ada istihsan. 2, ada istishab. 3, ada masalihul mursalah. 4, ada al-urf. 5, ada saddu dhara'i'. 6, ada qaulus sahabi. 7, ada syar'u man qablana. 8, ada istiqra'. 9, ada al-akhdhu bi aqalli ma qil. Jadi dalil kita itu banyak betul. Tapi dari sekian dalil, ada belasan dalil, kita cuma tahu 2, Al-Quran dan Sunnah. Dan ternyata para ulama kita dalam menyimpulkan hukum tidak sesederhana yang kita bayangkan. Tidak sesederhana apa yang kita bayangkan. Jadi ada sekitar 9, 10 plus 4, 14-an, bahkan lebih dalil yang dijadikan patokan dalam menyimpulkan hukum. Tapi yang akan kita tilik untuk pertemuan-pertemuan awal sebelum masuk ke dalam bab fikih secara khusus adalah 4 dalil awal yang disepakati oleh para ulama. Kemudian di sela-sela pembahasan fikih kita akan menilik nanti dalil-dalil yang diperselisihkan, termasuk amal ahli Madinah. Amal ahli Madinah ini perbuatan penduduk Madinah. Ini dijadikan dalil oleh mazhab Maliki, tapi yang lain tidak. Alasannya karena penduduk Madinah itu yang selalu membersamai Rasulullah. Jadi Nabi tinggal di Madinah, hidup bersama masyarakat Madinah. Jadi masyarakat Madinah itulah yang tahu seluk-beluk kehidupan Nabi sehari-hari. Sehingga perbuatan penduduk Madinah ini lebih akurat untuk menjelaskan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka yang membersamai Rasulullah. Kemudian juga
mereka yang membersamai sahabat-sahabat Rasulullah. Kalau tidak melihat Rasul dan tidak pernah bertemu Rasul, mereka membersamai sahabat-sahabat Rasulullah yang sahabat ini tahu seluk-beluk Rasulullah. Maka kemudian mazhab Maliki menjadikan amal atau pekerjaan perbuatan penduduk Madinah itu menjadi dalil, karena mereka yang lebih tahu. Tapi mazhab yang lain tidak. Begitu juga istihsan dipakai oleh mazhab Hanafi, tapi mazhab yang lain tidak. Perbedaan ulama terkait dalil-dalil ini selain yang 4, selain Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, perbedaan ini terjadi dulu. Sekarang tidak diperdebatkan lagi. Artinya kalau ada seminar atau muktamar keagamaan internasional, bukan hanya nasional, internasional, kemudian mengemukakan satu masalah berdalilkan istihsan, maka tidak ditolak selama tahu aturan main dalam istihsan. Begitu juga ketika dalil yang menggunakan istishab, maka tidak ditolak selama tahu aturan main istishab. Maka ini menjadi penting, tetapi tidak kita bahas secara detail satu-satu, karena memang masuknya dalam ilmu usul fikih, bukan dalam ilmu fikih. Yang penting untuk kita ketahui bersama adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas, karena ini yang banyak dipakai oleh bahkan seluruh mazhab fikih yang ada. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sumber hukum yang pertama adalah Al-Qur'an. Apa itu Al-Qur'an? Al-Qur'an adalah kalamullah taala al-munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bitilawatihi al-mabdu' bi suratil Fatihati al-makhtub bi suratin Nas al-maktub baina safatay mushaf al-manqul bit tawaddur. Ini yang dimaksud dengan Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an adalah kalam Allah. Yang pertama kali ini harus dipahami. Sejak awal kan dikatakan apa itu Al-Qur'an? Al-Qur'an adalah kalam ilahi. Kalam ilahi, kalam Allah. Ini mesti nancep di hati, karena kalau tidak nancep di hati, nanti ada orang yang bilang Al-Quran itu kalam Allah dan kalam Nabi. Itu ya. Waduh, bisa goyang. Dan ternyata ada sampai sekarang masih hidup orangnya, profesor. Al-Quran itu kalam Allah dan kalam Nabi. Nah, ini kan punya pengaruh yang besar, ya. Karena model-model begini ini kan sudah ada sejak dulu, sejak era masyarakat Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy juga dulu mengatakan seperti itu. Yang diabadikan di dalam Al-Quran, Al-Quran itu apa? Itu ucapan Muhammad, buatan Muhammad, hasil renungannya di Gua Hiro. Dari dulu Al-Quran itu buatan Muhammad, hasil semedi, hasil renungan di Gua Hiro. Itulah Al-Quran. Kan ini problem. Dan sesering itu juga Allah Subhanahu wa taala membantah
Apa yang dikatakan orang-orang kafir Quraisy dan diabadikan di dalam Al-Quran itu banyak ya, banyak. Terus berlanjut sampai orang zaman sekarang yang memiliki tingkat intelektual yang tinggi. Kalau udah profesor itu kan udah tinggi lah. Mengatakan bahwa Al-Quran kalam Allah dan kalam Nabi. Dan ini problem, ya, problem yang luar biasa. Kenapa problem? Karena Al-Quran itu ketika disandarkan kepada Allah, maka dia tidak bisa dikatakan makhluk. Tapi ketika disandarkan kepada manusia, bisa jadi makhluk. Ini problem dalam akidah. Problem dalam akidah. Maka sedari awal para ulama kita dari dulu sampai sekarang, ulama ahlu sunnah wal jamaah, ketika mendefinisikan Al-Quran, apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kalam Allah, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud namanya bukan Quran. Kalau kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa namanya bukan Quran. Kalau kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa namanya bukan Quran. Yang dinamakan Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tertulis dalam lembaran-lembaran mushaf, yang tertulis dalam lembaran-lembaran mushaf. Andai ini Al-Quran, ini mushaf, lembaran-lembaran ini atau huruf-huruf ini, apakah itu yang dimaksud kalam Allah? Ini menjadi pertanyaan yang sangat krusial, sangat penting untuk dijawab, karena menggelayuti pikiran sebagian masyarakat. Apakah ini kalam Allah? Di sini ada ayat-ayat, ada huruf-huruf, ada kata-kata, kalimat-kalimat, kata-kata tersusun dari huruf, ada di depan, ada belakang. Ketika disuarakan oleh qori baca Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Keluar suara, apakah suara ini kalam Allah? Perlu betul-betul dipahami oleh kita bersama. Ketika kita mendengar definisi Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis dalam lembaran-lembaran mushaf. Pertanyaannya, mushaf itu udah ada belum di zaman Nabi? Belum. Kapan mushaf itu ada? Di zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq, atas usulan dari Sayyidina Umar bin Khattab, karena terjadi perang, namanya perang Yamamah. Di perang Yamamah itu ada banyak penghafal Quran yang meninggal. Akhirnya Sayyidina Umar ini khawatir betul. Ini sekali perang aja udah 70 yang meninggal penghafal Quran, sekali perang. Kalau perangnya lebih sekali bagaimana? Bisa habis menghafal Al-Quran. Bisa habis menghafal Al-Quran. Akhirnya
Sayyidina Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk membukukan Al-Quran, Al-Quran dalam mushaf. Abu Bakar As-Siddiq ini ketika diusulkan oleh Umar bin Khattab menolak, dan beliau mengatakan, layakkah bagi seorang Abu Bakar As-Siddiq melakukan perbuatan yang tidak dilakukan Nabi? Layakkah bagi seorang Abu Bakar As-Siddiq melakukan perbuatan yang tidak dilakukan Nabi? Kalau bahasa kita sekarang itu bid'ah. Nabi nggak melakukan, kan gitu ya. Akhirnya Sayyidina Umar nyari gimana caranya ini supaya ini kalau nggak dibukukan ini ngeri nih. Akhirnya dirayu Abu Bakar As-Siddiq untuk memutuskan pembukuan Al-Quran, keluarkan kebijakan pembukuan Al-Quran. Dirayu, akhirnya setuju. Oke, saya akan membukukan Al-Quran dalam satu mushaf. Siapa yang ditunjuk? Yang ditunjuk adalah Zaid bin Sabit. Kenapa Zaid bin Sabit yang ditunjuk? Satu, karena Zaid bin Sabit ini adalah penulis wahyu yang ditunjuk oleh Nabi. Di antara penulis wahyu yang ditunjuk oleh Nabi. Dua, Zaid bin Sabit hafal seluruh Al-Quran. Tiga, Zaid bin Sabit adalah sahabat yang membacakan Al-Quran secara utuh sebelum Nabi meninggal dunia di hadapan Rasulullah SAW, sehingga tahu betul. Akhirnya ditunjuklah Zaid bin Sabit bertugas mengumpulkan kalam Allah di dalam satu mushaf. Apa yang dilakukan Zaid bin Sabit? Zaid bin Sabit ini punya dua cara, punya dua metode dalam pengumpulan. Yang pertama, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dari dada-dada para sahabat, dari hafalan-hafalan para sahabat beliau kumpulkan. Yang kedua, beliau juga mengumpulkan dari bukti-bukti otentik, lempengan-lempengan batu, kayu, pelepah-pelepah kurma yang ada tulisan kalam Allah, yang ada tulisan ayat-ayat Al-Quran. Beliau tidak menuliskan dalam mushaf kalau tidak ketemu lempengan batunya, kalau tidak ketemu pelepah kurmanya, itu tidak beliau tulis. Walaupun beliau hafal, tapi kalau tidak ketemu bentuknya atau lempengan batunya atau pelepah kurma yang menuliskan ayat Quran, beliau tidak tulis. Dan ternyata memang ada ayat-ayat yang tidak ketemu bendanya ini. Walaupun beliau hafal, ayat ini kok nggak ada buktinya yang tertulis. Akhirnya dicari, itu nggak beliau tulis dulu. Sebelum dicari sampai usaha maksimal, karena beliau hafal. Yang pada akhirnya ketemu di Abu Khaisamah, itu akhir surat At-Taubah. Cari-cari ketemu, beliau tulislah ayat. Jadi mushaf ini muncul di era Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Jadi di zaman Nabi itu belum ada mushaf. Al-Quran itu tertulis secara utuh dalam satu mushaf, belum ada, masih berserak di mana-mana. Ada beberapa lembar, ada di kayu, ada di pelepah kurma dan lain sebagainya. Kemudian
ketika disebut apa itu Al-Quran, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang tertulis dalam lembaran-lembaran mushaf. Yang dimaksud adalah kalam lafzi. Yang dimaksud adalah kalam lafzi. Apa itu kalam lafzi? Kalam lafzi itu kalam yang bertuliskan huruf-huruf, lafaz-lafaz, maka disebut lafzi. Berarti apakah Quran itu makhluk? Enggak. Yang makhluk itu hurufnya. Yang makhluk itu kertasnya. Ini Al-Quran, mushaf, lembaran-lembaran ini, kertas ini makhluk. Huruf-hurufnya ada alif, ada mim, ada ro, ada lam, wadduha, ada waw, alif, lam, dhad, ha, alif. Huruf-huruf itu makhluk. Ketika dibacakan oleh seorang qari keluar suara wadduha, ada suara itu yang makhluk. Tapi kalam Allah tidak makhluk. Kalam Allah tidak makhluk. Kalam Allah apa itu? Kalam nafsi. Di dalam ranah akidah dibahas lebih luas. Kalam nafsi itu adalah kalam yang ada di dalam zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak bisa dikatakan makhluk karena adanya bersamaan dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut dengan sifat wajib bagi Allah. Kan kita tahu sifat wajib bagi Allah yang terkenal dengan sifat 20. Yang terkenal dengan sifat 20 di antaranya adalah kalam, wujud, tidak, mukhalafatun, bareng-bareng, binafsihi wahdaniyah, ilmu, sama kalam ini adalah kalam nafsi. Emangnya sifat Allah hanya ada 20? Enggak, banyak betul. Makanya ulama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah menyatakan sedari awal Allahu muttasifun bi kulli kamalin munazzahun an kulli naqs. Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan seluruh sifat kesempurnaan dan terhindar dari seluruh sifat kekurangan. Jadi sifatnya banyak. Namun ketika ditilik lebih dalam ternyata mengerucut pada 20. Sebagaimana Asmaul Husna. Asmaul Husna itu ada berapa? 99. Apakah Asmaul Husna itu 99 aja? Enggak, banyak. Kalau disisir dari Al-Quran dan Sunnah itu bisa sampai 250 Asmaul Husna. Bisa sampai 250 Asmaul Husna. Tapi yang kita kenal ada 99. Dan di dalam teks hadis Nabi memang berbeda-beda. Apakah ketika ada hadis Nabi innalillahi tis'an wa tis'ina asman, ya, yang dalam hadis Nabi sahih, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala punya 99 nama.
Siapa yang menghafalnya masuk surga. Menghafal artinya menjaga. Apakah Asmaul terbatas pada 99? Enggak. Ketika disebut 99 oleh Nabi bukan berarti hanya 99. Tetapi ketika seseorang menjaga 99 ini, maka Nabi katakan masuk surga. Jadi sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib. Apa arti sifat wajib? Sifat ini tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dinamakan dengan sifat wajib, karena sifat ini tidak pernah lepas walau sebentar, tidak pernah keluar walau sebentar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Kuasa. Apakah pernah lepas kemahakuasaannya walau sebentar? Enggak. Berbeda dengan sifat kita. Ada zat, ada sifat. Ada zat, ada sifat. Kalau zat itu tetap ada. Kalau sifat dia kadang pergi, kadang datang. Itu namanya sifat. Ya, manusia. Sifat itu kadang pergi, kadang datang. Sabar, marah, kan? Kayak ibu. Sekarang sabar, keluar dari masjid, sabarnya hilang. Marah, nanti 1 jam lagi marahnya hilang. Itu bagi manusia. Sifat itu bisa pergi, bisa datang. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala wajib. Artinya sifat ini tidak pernah keluar dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Asmaul Husna itu kan isinya sifat-sifat sebenarnya. Sabur, Allah Maha Sabar. As-Sabur, Allah Maha Sabar. Apakah kesabaran Allah itu pergi walau sebentar? Enggak. Beda dengan sabarnya manusia. Maka dinamakan dengan sifat wajib. Itu tidak pernah pergi walau sebentar dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkalam, kalam Allah. Kalau bahasa kita sederhananya berbicara. Kalam ini adalah sifat wajib bagi Allah. Kalam apa itu kalam? Kalam nafsi. Sehingga kalam ini Al-Quran, kalam nafsi tidak bisa dikatakan makhluk karena ada di dalam zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalam nafsi ini tidak ada yang tahu karena hanya ada di dalam zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana agar orang tahu? Allah sampaikan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat. Maka tertuanglah dalam mushaf, singkat kata tertuang dalam mushaf di era Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apakah Al-Quran itu makhluk? Bukan. Kertasnya iya, hurufnya iya, suara qori yang membaca iya. Jangankan suara qorinya aja makhluk, yang bacanya aja makhluk, yang keluar dari yang baca makhluk, tapi Al-Qurannya tidak. Ya, itu kalam nafsi. Sama begini, bukan menyamakan Allah dengan makhluk ya, untuk pendekatan pemahaman. Bapak Mufti diem kan sekarang. Saya nggak tahu maunya Pak Mufti apa. Pak Mufti ya diem. Tapi di dalam hatinya itu banyak kalamnya. Banyak kalamnya di dalam hati. Banyak kata-kata yang mau disampaikan. Tapi diem. Kalau diem saya nggak tahu maunya Pak Mufti. Karena pepatah Arab mengatakan innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu 'alal fuadi dalila. Sesungguhnya kalam itu ada dalam hati.
kata-kata yang ada dalam hati. Sesungguhnya kata-kata itu ada dalam hati. Lisan ini dijadikan penunjuk untuk menunjukkan kata-kata yang ada dalam hati. Maka ketika ditanya antara kata dan makna, mana yang ada di luar? Makna. Maka dulu itu kan orang untuk menunjukkan makna yang ada dalam hati ini kan berbeda-beda. Ada yang mengusulkan isyarat, ada yang mengusulkan lafaz, ada yang mengusulkan gerak tubuh dan lain sebagainya. Tapi kemudian yang dipilih yang bisa secara lengkap atau mendekati lengkap untuk menampilkan isi hati adalah lafaz. Maka lafaz itulah yang terbaik daripada isyarat atau gerakan. Dan ini yang menjadi perhatian bersama. Jadi makna yang ada dalam hati, lafaz-lafaz yang ada dalam hati ini dimunculkan oleh lisan. Bagaimana Pak Mufti ketika diam, saya tidak tahu maunya Pak Mufti. Kapan saya tahu maunya Pak Mufti? Ketika berbicara. Pak Masum, udah kajiannya udah lama. Misalkan, oh jadi saya tahu Pak Mufti pengen selesai kajiannya. Kalau nggak bicara mulutnya nggak mungkin saya tahu. Karena kalau itu ada di hati. Ada orang pernah mengatakan begini, dan kita juga pernah. Saya tuh ngomong tapi nggak bisa membahasakannya. Berarti ini makna itu sudah ada di sini, tapi dia tidak bisa mengekspresikan. Makna itu ada dalam hatinya, tapi dia tidak bisa membahasakan. Masya Allah Neng, kamu itu cantik betul. Cantiknya semana? Udah nggak bisa dibahasakan. Udah nggak bisa dibahasakan. Itu kan ada makna di sini yang tidak bisa diungkap oleh kata-kata. Jadi memang Al-Quran adalah kalam Allah, kalam nafsi, sehingga tidak bisa dikatakan makhluk. Berbeda dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan kalam Allah itu makhluk. Itu perdebatan dalam ilmu kalam, ilmu akidah. Jadi Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis dalam lembaran-lembaran mushaf yang bernilai ibadah saat dibaca. Berbeda dengan yang lain. Ini titik pembeda dengan yang lain. Dinilai ibadah saat dibaca. Maka untuk di sholat itu yang dijadikan rukun adalah ayat Al-Quran, khususnya surat Al-Fatihah, dan bernilai ibadah saat dibaca. Berbeda dengan yang lain. Al-maktub baina dafatil mushaf, al-maktub bi suratil Fatihah, al-maktub bi suratil Nas. Yang diawali surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Itu namanya Al-Quran. Kalau bukan seperti itu, bukan. Jadi ada urutan mushaf, ada urutan turun. Kalau urutan turun itu diawali surat Al-Alaq. Jadi urutan mushaf diawali surat An-Nas. Jadi awali surat Al-Fatihah, diakhiri surat An-Nas. Al-Mutawatir. Jadi dinukil, dikutip secara mutawatir. Mutawatir itu dikutip, disampaikan oleh banyak orang di setiap generasi, di setiap tingkatan. Era sahabat, setelah sahabat, setelahnya lagi. Itu banyak. Jumlah mutawatir itu para ulama berbeda-beda memang. Tetapi mereka semua sepakat
jumlah yang tidak memungkinkan orang sekongkol bohong. Itu namanya jumlah mutawatir. Jumlah mutawatir. Nah, itulah Al-Quran. Nah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang tertulis dalam lembaran-lembaran mushaf, bernilai ibadah saat dibaca, diawali Al-Fatihah, diakhiri An-Nas, dikutip secara mutawatir. Dulu, jadi Al-Quran ini berat betul. Al-Quran ini berat dari dulu sampai sekarang. Al-Quran ini berat. Di surat Al-Muzammil itu kan disebut, ya, inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepada Anda wahai Nabi Muhammad SAW qaulan tsaqila, perkataan yang berat, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran ini berat. Enggak Ustaz, ada Quran di sini, saya bawa ringan betul. Ada juga Quran yang kecil itu saya kantongin bisa. Bukan itu mana berat itu. Jadi dulu ketika Nabi usia 5 tahunan, itu kan diasuh oleh Siti Halimatus Sa'diyah di kampung Bani Sa'ad. Di umur 5 tahunan bermain dengan anaknya Siti Halimatus Sa'diyah yang setara umurnya, yaitu Abdullah. Jadi Siti Halimatus Sa'diyah punya anak laki-laki namanya Abdullah, punya anak perempuan kakaknya Abdullah namanya Syaimah. Jadi Nabi ini mainnya sama anak Siti Halimatus Sa'diyah namanya Abdullah. Di sela-sela main itu diambil oleh 2 orang. Jadi Nabi Muhammad diambil oleh 2 orang. Bahasanya Abdullah itu diculik. Lari, lapor ke ibunya, Bu, Muhammad diculik terus dimutilasi, karena dibedah. Yang tidak lain adalah malaikat. Ternyata pembedahan dada Rasulullah SAW usia 5 tahun itu, sebagaimana yang disampaikan ulama hadis di Al-Azhar Al-Syarif di Mesir, Kairo, Al-Imam Al-Alim Al-Alama As-Sadiq Al-Arjun, beliau menyatakan bahwa pembedahan itu untuk mempersiapkan menerima wahyu, karena memang berat. Singkat kata, Nabi SAW itu dimimpikan oleh Allah, sebagaimana yang tertera dalam Sahih Bukhari. Mimpi yang benar, karena mimpi Nabi itu benar. Kemudian, wa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subh. Beliau tidak bermimpi melainkan seperti falaqis subh, cahaya pagi. Artinya apa? Artinya apa yang dimimpikan pada malam hari terjadi pada siang harinya. Apa yang dimimpikan pada malam hari terjadi pada siang harinya. Bapak Ibu pernah nggak? Saya tuh pernah jalan gitu, kayaknya pernah kesini, padahal belum pernah. Ternyata di mimpi kayak pernah kesini tapi belum pernah. Dan itu saya pernah banget. Mungkin Bapak Ibu ada juga yang pernah ngalamin lihat begini atau apa kondisi tertentu, belum pernah sama sekali. Ternyata di mimpi. Nabi SAW dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang dimimpikan itu terjadi pada siang harinya selama 6 bulan. Jadi besok udah tahu besok mau ngapain dari mimpinya itu. Ini juga, ini dinamakan irhasot. Irhasot itu
Kalau setelah jadi nabi itu mukjizat. Sebelum jadi nabi namanya irhasat. Irhasat ya keajaiban-keajaiban. Ini pun untuk mempersiapkan mental Rasulullah SAW menerima wahyu. Ya kan? Kemudian dekat-dekat masa menerima wahyu dibuat cinta menyendiri. Dibuat cinta menyendiri. Hubbiba ilaihil khala. Hubbiba ilaihil khala. Dibuat cinta menyendiri. Tahannus. Tahannus. Ini juga untuk mempersiapkan diri menerima wahyu. Yang keempat, itu kan dalam beberapa bulan ya, tahannus 6 bulan. Jadi ketika beberapa bulan itu habis bekalnya turun di Gua Hiro, tahannusnya di Gua Hiro. Turun habis bekal ke rumah Siti Khadijah, bawa bekal lagi naik. Ketika naik ada yang mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Muhammad. Tengok kanan kiri nggak ada orang. Ketika turun juga ada yang mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Muhammad. Tengok kanan kiri nggak ada orang. Ternyata yang mengucapkan salam adalah batu. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, Ra'aitu hajaran di Makkah yusallimu alaihi. Saya melihat batu di Mekah mengucapkan salam kepada saya. Itu juga menjadi ini hal-hal yang di luar dari kewajaran ini ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar Nabi siap menerima wahyu, karena wahyu itu berat. Sudah dipersiapkan luar biasa seperti ini saja Nabi masih demam berat. Ketika menerima wahyu itu kan demam berat itu. Pulangnya itu dari Gua Hiro. Kenapa? Karena berat betul wahyu ini. Bukan sekedar baca itu lewat udah, enggak. Apalagi malaikat Jibril ketika nurunkan wahyu pertama itu dalam wujud aslinya. Oh, luar biasa. Bukan ngeri ya, segan apa namanya? Karena malaikat itu kan bersayap. Sebagaimana yang ada di dalam surat Al-Isra, uli ajnihatin, malaikat itu bersayap. Malaikat Jibril sayap kanannya nutup barat, sayap kiri nutup timur. Bisa dibayangkan gimana ngerinya Nabi itu. Sampai-sampai Nabi itu mengira itu jin. Karena Nabi kan nggak tahu. Itu pertama kali Nabi melihat malaikat Jibril dalam wujud asli. Yang kedua waktu Isra Mi'raj. Itu yang pertama kali. Sehingga meribut, dikira jin mau mencelakakan. Tapi Siti Khadijah itu kan menenangkan. La kalla wallahi, tidak, demi Allah, la yukhzika Allahu abada. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan engkau, merendahkan engkau. Artinya sang istri ini kan punya peran penting ya, untuk menenteramkan, menyamankan suami ketika suami dalam keadaan seperti itu. Bagaimana Siti Khadijah menenangkan Rasulullah, apalagi melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Jadi ketutup semua. Apalagi menurunkan wahyunya itu dengan mendekap. Di bahasa di Sahih Bukhari itu dibahasakan dengan ghattani. Ghattani itu dekepin. Wah, lebih lagi. Intinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika turun wahyu pertama itu pulang demam berat, sakit kan luar biasa, sampai-sampai mengadu kepada Siti Khadijah. Tapi Siti Khadijah menyamankan Rasulullah. Sini wahai suamiku, tidur di pangkuanku. Siti Khadijah kemudian mengutarakan kata-kata yang membuat Nabi tenang. Allah tidak merendahkan engkau, Allah tidak menghinakan engkau, karena engkau suka silaturahmi, suka menjamu tamu, membela kebenaran, suka memberi makan orang fakir miskin. Gak mungkinlah Allah mencelakakan Anda.
Singkat kata, Al-Quran ini dilayani betul oleh Rasulullah SAW dengan sebaik-baiknya. Nabi meninggal dunia dilayani oleh para sahabat, termasuk di era Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dikumpulkan dalam satu mushaf. Kemudian di era Sayyidina Utsman bin Affan, karena terjadi cekcok yang luar biasa, saling menyalahkan bacaan Al-Quran. Akhirnya ada sahabat Hudzaifah bin Yaman mengusulkan kepada Sayyidina Utsman dalam kepemimpinannya itu, tolong jadikan satu bahasa Quraisy. Akhirnya dijadikanlah satu bahasa Quraisy yang ditunjuk juga oleh Sayyidina Utsman adalah Zaid bin Sabit yang bertugas dengan 3 sahabat Quraisy, sehingga bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab Quraisy yang terjadi dan dinamakan dengan Mushaf Utsmani. Jadi yang ada ini mushaf-mushaf kita itu Mushaf Utsmani. Kemudian ada qiraat 7, Ustaz. Qiraat sab'ah. Apakah itu Quraisy juga? Semuanya Quraisy. Tapi cara bacanya beda, cara tulisnya beda. Ada qiraat sab'ah yang terkenal. Kalau di kita umumnya qiraat hafaz. Di sebagian Afrika itu Maroko, Jazair, Mauritania, qiraat Waras yang dibaca, yang ada nya itu. Kalau kita wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Qiraat Waras ada wadduhi wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Beda cara baca, tapi semuanya bahasa Quraisy. Cara baca, cara tulis juga. Kalau di kitab Qaf itu titik 2 di atas. Kalau Waras titiknya 1 di atas, itu Qaf. Fa kalau kita titiknya 1 di atas, kalau Waras titiknya 1 di bawah, itu fa. Jadi beda cara tulis, beda. Karena Mushaf Utsmani itu tidak ada harokat, tidak ada titik. Allahu a'lam. Mungkin ini ya yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, silakan. Ada satu. Izin Pak, bertanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya, izinkan saya bertanya bahwa dalam rangka menghafal Al-Quran sendiri, apakah ada rumus-rumusnya Pak? Nah, jadi maksud saya biar cepat merangkaikannya, kemudian setelah hafal itu mungkin insya Allah seumur hidup nggak lupa lagi. Itu kalau mungkin ada rumus-rumusnya. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, saya sudah pernah dengar bahwa ada seorang ustaz mengatakan bahwa ada surat-surat Ar-Ra'd ayat 11 yang kira-kira definisinya bahwa Tuhan tidak akan merubah nasib untuk kaum sebelum kaum itu sendiri merubah nasibnya. Ini diartikan oleh sang ustaz bahwa itu syirik, bahwa kita seolah-olah kita mengatur Tuhan. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Baik. Dalam menghafal Quran, apakah ada rumus? Ada. Dan setiap orang berbeda-beda. Rumusnya berbeda. Artinya kembali ke masing-masing. Karena memang gaya itu kan tidak bisa diseragamkan. Ada guru kami, Profesor Dr. Ali Jumat Muhammad, itu rumusnya 5-5-5-5. Itu 5-5-5-5.
5 ayat, 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat. Ada seperti mushaf Madinah ya, ada pojok-pojok, halaman-halaman. Kalau usia udah lanjut ini agak rumit juga ya, 1 ayat, 1 ayat, 1 ayat, 1 ayat, 1 ayat. Ada juga 1 ayat itu berhari-hari. Tapi saya sanggup, karena ada emak-emak yang usianya sudah tidak muda lagi curhat, Ustaz saya pengen ngapal Quran, itu gimana caranya ya? Soalnya ngapal Quran itu susah betul. Saya sekarang ngapal besok lupa. Bilang ibu 1 ayat aja, usah banyak-banyak. 1 ayat kalau lupa juga ya seminggu 1 ayat. Seminggu 1 ayat, pelan-pelan. Ada yang menghafal itu 1 bulan 1 juz. 1 bulan 1 juz. Ada kawan saya 6 bulan hatam Quran, hafal 6 bulan. Macam-macam memang tingkat penerimaan otak ini kan berbeda-beda. Kan gaya itu masing-masing. Di Maroko, Mauritania itu memang bukan hanya Quran ya, di kitab-kitab gede, Syarah Sahih Bukhari hafal. Jadi kitab-kitab itu kitab tebel-tebel hafal huruf per huruf. Makanya kalau kitab hilang itu datang aja ke sana, dikte. Jadi ada model orang yang daya penerimaannya itu tinggi, jadi lupa itu susah. Nah, ada orang yang cepat hilang, sehingga gaya ini macam-macam. Tapi yang yang sedengan itu 5. Kalau agak lebih mudah dikit ya 1 halaman. Kemudian juga antara menghafal dan mengulang itu harus lebih banyak mengulang. Karena menghafal itu mudah, yang susah jaganya. Maka harus lebih banyak mengulang. Ada di Mauritania itu yang menyuguhkan metode di pengulangan 20 kali. Apa yang dihafalkan kemarin diulang hari ini 20 kali. Dan besok diulang lagi. Jadi yang kemarin itu diulang terus, yang sudah dihafal diulang terus setiap hari. Sampai kapan? Sampai sudah ada di sini menetap, baru berhenti mengulang, diulang yang berikutnya. Jadi menghafal Quran itu bukan menghafalnya tapi jaganya. Dan kalau sudah sampai di bibir, sudah aman. Artinya dia tidak ulang sebulan itu masih ada. Ini jadi standar. Dia tidak ulang sebulan itu ayat-ayat itu masih ada, maka berhenti ulang ayat itu. Tapi kalau masih ada ulang terus. Kenapa? Kalau nggak diulang hilang. Jadi sedengan ya 5 ayat. Setiap hari 5 ayat. Yang kedua, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak merubah tidak merubah apa yang ada pada satu kaum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak merubah apa ini kenikmatan. Karena ini ayat ini kan berbicara, sebelumnya itu berbicara tentang kenikmatan-kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada manusia. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka. Kenikmatan yang ada pada diri mereka. Allah memberikan anugerah kenikmatan-kenikmatan kepada manusia, kemudian
manusia itu merubah kenikmatan itu, maka Allah rubah keadaan mereka. Terus ada ustaz yang bilang musyrik, berarti dia mengatur Allah. Jadi sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang, sebagian kecil, Allah tidak merubah nasib sebuah kaum sebelum mereka merubah nasib mereka sendiri. Berarti kalau mau apa-apa, manusia itulah yang melakukan. Jadi Allah tidak ada peran di situ. Itu tidak benar. Tidak pun tidak benar. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada manusia. Apabila manusia merubah kenikmatan itu, tidak mensyukuri kenikmatan itu, maka Allah rubah kenikmatan itu menjadi bala bagi mereka. Ada orang yang dikasih nikmat harta, tapi hartanya ini tidak dipakai untuk kebaikan, dipakai untuk kejahatan. Ke diskotik, minum minuman keras, main perempuan, selingkuh, maka Allah akan berubah kenikmatan itu menjadi bencana bagi dia. Ini yang dinamakan dengan istidraj. Ada istidraj. Istidraj itu Allah kasih nikmat terus, tapi kita maksiat terus. Jangan-jangan ini nikmati istidraj ini nyungsepin kita. Maka ulama kita dulu, ketika Allah kasih nikmat itu takut gitu. Padahal sering maksiat, tapi kalau Allah kasih nikmat terus takut gitu. Jangan-jangan. Sehingga setiap saat itu selalu mensyukuri apa yang Allah beri dan selalu dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang dimaksud. Yang kedua, apakah pertanyaan yang muncul kemudian? Apakah manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri atau Allah yang menciptakan? Memang dari dulu berbeda. Dari dulu sekte-sekte, aliran-aliran dulu berbeda-beda. Ada Qadariyah, ada Jabariyah. Ya. Jabariyah mengatakan bahwa perbuatan manusia itu Allah yang menciptakan. Semuanya iya, semuanya. Pergi ke masjid, Allah yang menciptakan. Pergi ke tempat lain, Allah yang menciptakan. Mencuri, Allah yang menciptakan. Semuanya perbuatan manusia Allah yang menciptakan. Tapi ini kan ngeri. Paham Jabariyah ini ngeri. Sampai pada titik tidak ada fungsi surga dan neraka. Tidak ada fungsi surga dan neraka. Kenapa? Karena semua Allah yang menciptakan. Kita sholat, Allah yang menciptakan kita sholat. Perbuatan sholat itu. Kita mencuri, Allah yang menciptakan perbuatan mencurinya itu. Sehingga kalau kita nyuri, kenapa harus ada dosa? Lah Allah yang menakdirkan saya begitu. Kan gitu. Ya kan? Allah yang Abu Jahal juga enggak mau masuk neraka. Tapi kalau karena Allah menakdirkan begitu, melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia masuk neraka, menciptakan ucapan-ucapan yang menyebabkan dia masuk neraka, akhirnya Abu Jahal masuk neraka. Apa salahnya Abu Jahal? Abu Jahal itu seperti angin yang diterbangkan angin, seperti kapas yang diterbangkan angin, ke kanan ikut ke kanan, ke kiri ikut ke kiri. Apa salahnya? Ini ngerinya seperti itu, paham Jabariyah. Jadi manusia seperti kapas yang diterjang angin, semuanya Allah yang ciptakan, Allah yang atur. Manusia nggak ada kendali sama sekali. Paham Jabariyah. Ada paham lawannya, yaitu Qadariyah, bahwa yang menciptakan perbuatan manusia itu sendiri. Jadi Allah itu menciptakan tubuh manusia, bukan menciptakan perbuatan. Ada dalilnya, ada. Dua-duanya pakai ayat Al-Quran yang sama, yaitu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum
Allah menciptakan kalian, artinya diri kalian. Bedanya di mana? Wa ma ta'malun, ma-nya ini. Jabariyah memahami ma ini adalah ma mausulah, dan apa-apa dan yang kalian lakukan. Allah menciptakan kalian, diri kalian, dan apa-apa yang kalian lakukan. Atau sifat nakira mausufah, apa-apa yang kalian lakukan, perbuatan yang kalian lakukan. Ya, Allah menciptakan kalian dan perbuatan yang kalian lakukan. Beda dengan Qadariyah, memahami ma, termasuk Mu'tazilah. Memahami ma ini ma nafiyah. Ma artinya tidak. Allah menciptakan diri kalian, tidak perbuatan kalian. Jadi dalam memahami ayat ini, akhirnya pandangannya berbeda. Qadariyah yang kemudian diikuti oleh Mu'tazilah mengatakan bahwa perbuatan manusia itu sendiri yang menciptakan, sehingga kalau manusia itu berbuatnya baik maka dapat pahala, kalau manusia itu berbuatnya buruk maka dapat dosa, karena manusia itu sendirilah yang menciptakan perbuatannya baik atau buruk. Tetapi ini bahayanya nih, paham Qadariyah ini punya indikasi bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mampu menciptakan sebagian yang ada. Bahwa Allah tidak mampu menciptakan sebagian yang ada pada manusia. Padahal Allah itu dalam Al-Qur'an disebut khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu. Tetapi kalau mengikuti Qadariyah bahwa yang menciptakan perbuatan manusia adalah manusia, bukan Allah, berarti Allah tidak bisa menciptakan perbuatan manusia, berarti Allah bukan Tuhan. Itu ngerinya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah ini menjembatani, menengahi bahwa Allah menciptakan seluruh perbuatan manusia, namun manusia punya kasab. Jadi istilah kasab dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, artinya manusia punya kehendak pada hal-hal yang ada pilihan, tidak punya kehendak pada hal-hal yang tidak ada pilihan. Misalnya manusia itu kalau jatuh ke bawah, gravitasi itu mau setuju mau tidak, manusia jatuhnya ke bawah. Jadi nggak bisa, nggak mau saya kalau jatuh ke atas, kalau ke bawah sakit, nggak bisa, setuju nggak setuju jatuhnya ke bawah. Namun ada kehendak manusia pada hal-hal yang bisa iya atau tidak. Misalnya pergi ke masjid, pergi enggak. Ini ada pilihan, ya atau tidak. Maka manusia punya kehendak di sini. Ketika dia pilih jalan yang baik, maka pahala. Sehingga pahala dan dosa ini ada pengaruhnya. Kemudian surga dan neraka Allah ciptakan ada fungsinya juga. Ini paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian. Allahu a'lam. Dia mungkin yang dapat disampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan kita akhiri dengan sama-sama doa Fathul Quran, bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kafaratul majlis bersama-sama. Allahumma rahmna bil Quran waj'alhu lana Allahumma
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.